Suatu hari Kancil jalan-jalan. Dia mengelus perutnya yang lapar, dan tenggorokannya yang sangat kering. Kancil duduk karena lelah. Tiba-tiba ia melihat hamparan hijau yaitu ladang Patani. Ladangnya ditanami dengan ketimun. "Ah, aku akan memakan timun Patani," kata Kancil. Kancil kemudian berjalan menyusup lewat celah pagar ladang Patani dan memakan sebuah ketimun. Segar sekali," ujar Kancil. "Satu lagi, ah," ujar Kancil. Kancil lalu memetik satu mentimun lagi, memakannya. Memakan mentimun satu lagi, terus sampai ia kekenyangan. Kancil terkejut karena hari menjelang sore. Ia kemudian meninggalkan ladang itu. Beberapa saat kemudian, Pak Tani dan Bu Tani datang ke ladang. Mereka kaget melihat mentimunnya banyak yang hilang, hanya tersisa sampah kulit mentimun. "Aduh, bagaimana ini?" keluh Pak Tani. "Aku tidak jadi panen. Siapa yang berani mengambilnya?" "Ya." Bu Tani yang ada di dekatnya berkata, "Aku juga tidak tahu, Pak." "Bagaimana kalau kita takut-takuti pencuri itu dengan orang-orangan, Pak? Siapa tahu, dia tidak berani datang lagi." "Ide bagus, Bu. Ayo, kita buat sekarang," kata Pak Tani. Pak Tani dan Bu Tani lalu membuat orang-orangan dari jerami dan memakaikannya baju bekas dan caping. Esok harinya, si Kancil datang ke ladang itu lagi. Kancil kaget melihat orang-orangan. "Apa, Pak Tani berjaga di ladangnya?" seru Kancil, terkejut. Ia menunggu sampai sosok seperti Pak Tani itu pergi, namun kelihatannya sosok seperti Pak Tani itu betah berjaga di sana. Tapi, mengapa Pak Tani diam dan melotot terus seperti itu? "Ya," pikir Kancil. Kancil memberanikan diri untuk memasuki ladang dan tapi ternyata sosok Pak Tani itu tidak mengusirnya. Akhirnya Kancil mengerti, bahwa itu hanya orang-orangan yang dibuat Pak Tani. "Ayo, makan bersamaku, Pak Tani," ajaknya dan mengambil caping orang-orangan itu. Ia makan mentimun sampai kenyang sambil bersandar ke tubuh orang-orangan itu. Setelah kenyang, Kancil segera pergi. Sore harinya, Pak Tani dan Bu Tani yang datang ke ladang terkejut, karena ketimunnya tetap hilang. "Ulah siapa, sih, ini?" katanya geram, kata Pak Tani. "Sepertinya pencurinya sudah tahu jika ini orang-orangan dan bukan Bapak," kata Bu Tani. "Bagaimana jika kita melumuri orang-orangan ini dengan getah, sehingga akan membuat lengket pencurinya?" Lalu mereka melumuri tubuh orang-orangan itu dengan getah buah nangka. Esoknya, Kancil datang lagi. "Wah, Pak Tani, kamu masih di situ," kata Kancil. Dia lalu mulai memakan mentimun sambil menyandarkan tubuhnya ke orang-orangan. Selesai makan, ia berniat pergi. Tapi ternyata badannya lengket menempel ke orang-orangan itu. "Apa yang terjadi?" ujar Kancil kebingungan. Sore harinya, datanglah Pak Tani dan Bu Tani. Kancil tidak berkutik, dia pasrah tidak bisa lari lagi. "Oh, rupanya kamu yang memakan mentimun hasil bertanamku," kata Pak Tani sambil marah-marah. "Ampun, Pak Tani, maafkan aku. Hutan kecil kami terbakar beberapa hari lalu," kata Kancil, memohon. "Ya, tapi, tetap saja mencuri itu dosa, saya kasih kamu hukuman apa, ya?" kata Pak Tani dengan kesal. "Bagaimana jika kita hukum dia supaya membersihkan ladang selama seminggu dan menanami bibit ketimun lagi, Pak?" "Usul Bu Tani." "Usul yang bagus, Bu," kata Pak Tani. Kancil pun melaksanakan hukuman itu, karena ia tahu bahwa memang dia bersalah. Dia bekerja dengan rajin dan berharap Pak Tani sungguh-sungguh memaafkannya. Singkat cerita, akhirnya, Kancil selesai menjalani hukuman. "Baiklah Kancil, kamu sudah menjalani hukuman yaitu sudah bekerja membersihkan ladang dan menanam mentimun dengan rajin. Jangan mencuri lagi, ya Kancil, karena perbuatan itu merugikan orang lain. Lebih baik kamu berusaha dengan jerih payahmu sendiri," kata Pak Tani. "Aku meminta maaf sekali lagi atas kesalahanku, Pak Tani. Terima kasih tidak menghukumku. Lebih berat, aku berjanji tidak mencuri lagi," kata Kancil dengan penuh penyesalan. Kancil kembali ke hutan, pulang kembali ke rumahnya.